Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video presentasi mengenai standar kompetensi profesional guru sebagai pengembang kurikulum dalam konteks kurikulum 2013 yang beranggotakan Saudari Salsabila dengan NIM 200106001 sebagai pemateri pertama dan dilanjutkan oleh Saudari Wafira Sakha dengan NIM 200106003 sebagai pemateri kedua. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Viviana Lestari Ningsih dengan NIM 200106004 sebagai pemateri ketiga. Kemudian Saudari Alfitrah Irmayanti dengan NIM 200106005 sebagai pemateri keempat. Dan selanjutnya saya sendiri, Nurul Aniska Mariah dengan NIM 200106006 selaku pemateri terakhir. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembahasan. Untuk Saudari Salsabila, dipersilahkan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama atas nama Salsabila akan menyampaikan materi tentang kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2001, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Jadi, kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, guru sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, guru sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah luar biasa atau sekolah menengah atas luar biasa, dan guru sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Akan tetapi di sini kami akan membahas mengenai kualifikasi akademik khusus guru SD atau MI. Saya Wafira Sakha sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibacakan oleh Saudari Salsabila. B. Kualifikasi akademik guru SD atau MI. Guru SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan SD atau MI, biasa dikenal dengan PGSD atau PGMI, atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengolahan peserta didik. Kompetensi pedagogik menyangkut kemampuan guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki murid melalui berbagai cara. Cara yang utama yaitu dengan memahami murid melalui perkembangan kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan murid. Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru sebagai berikut. A. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. D. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. E. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. F. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
G. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. H. Menyelenggarakan penelitian dan evaluasi proses dan hasil belajar. I. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. J. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan suatu elemen kemampuan personal yang harus dimiliki guru. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut. A. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. C. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. D. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Saya Alfitra Irmayanti sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibacakan oleh Saudari Viviana Lestari Ningsi. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki pendidik melalui cara baik dalam cara berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan, atau juga dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut. A. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. B. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. D. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Saya Nurul Anis Komariah sebagai pemateri kelima akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibacakan oleh Saudari Alfitrah Irmayanti. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah salah satu unsur yang harus dimiliki guru dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu dengan cara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.